Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najiatul Milda, saya dari program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan IPS. Dosen pengampu Bapak Yofi Nugraha, Magister Komunikasi. Materi yang akan saya bahas mengenai era digital dan tantangannya. Yang pertama, tren era digital. Teknologi digital yang semakin canggih menyebabkan terjadinya perubahan besar dunia. Telah terjadi revolusi digital sejak tahun 1980-an dengan perubahan teknologi mekanik dan analog ke teknologi digital terus berkembang hingga saat ini. Yang pertama yaitu paperless. Paperless merupakan salah satu tren era digital yang dimana penggunaan kertas menjadi lebih sedikit karena penyimpanannya dalam bentuk digital. Digitalisasi dokumen berupa kertas menjadi file elektronik. Salah satu contohnya yaitu seperti e-book. Yang kedua yaitu pengembangan aplikasi. Kemudahan dalam mendapatkan dan berbagi informasi dapat dipicu karena adanya internet. Mesin pencari atau search engine seperti Google dan media sosial dapat memudahkan seseorang untuk mencari dan mendapatkan informasi dalam waktu singkat. Akhirnya situs jejaring sosial hingga menjadi revolusi digital. Kemudahan dalam mendapatkan dan berbagi informasi dapat dipicu karena adanya internet. Selain dari itu, media sosial juga dapat dijadikan sebagai wahana interaksi antara pengguna satu dengan pengguna yang lainnya dalam menanggapi isu terkini. Indonesia dan era digital. Sebagai negara berkembang, kesiapan Indonesia dalam koneksi internet pada saat ini sudah semakin membaik di era 4G dan transaksi elektronik atau ITE. Payung hukum untuk mengatur segala bentuk aktivitas tersebut seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE tahun 2008 terus disempurnakan. Telah banyak perkembangan era digital yang dilakukan di Indonesia, masuk media online atau internet yang menggeser media konvensional. Dampak positif adanya era digital. Yang pertama yaitu informasi yang dibutuhkan dapat lebih mudah dan cepat dalam mengaksesnya. Yang kedua yaitu tumbuhnya inovasi dalam berbagai bidang yang berorientasi pada teknologi digital. Yang ketiga yaitu munculnya media massa yang berbasis digital. Yang keempat yaitu meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kelima yaitu munculnya berbagai sumber belajar seperti diskusi online, perpustakaan online yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Dan yang terakhir yaitu munculnya e-bisnis seperti toko online. Dampak negatif era digital. Yang pertama yaitu adanya ancaman pelanggaran hak kekayaan intelektual atau HKI. Yang kedua yaitu adanya ancaman penyalahgunaan pengetahuan untuk melakukan tindak pidana. Dan yang ketiga, teknologi informasi sebagai media belajar atau sarana belajar. Tantangan di era digital. Peluang dan manfaat yang besar dalam bidang sosial budaya, dalam bidang pertahanan dan keamanan, dan dalam bidang teknologi informasi. Upaya yang harus dilakukan dalam era digital. Yang pertama yaitu pendidikan sebagai media atau sarana utama untuk memahami, menguasai, dan memperlakukan teknologi secara baik dan benar. Yang kedua yaitu pendampingan yang ekstra atau parenting dari orang tua, parenting imun, agar terhindar dari isu-isu yang menyesatkan, dan orang tua harus profesional dalam mendidik. Ketiga yaitu pendidikan dan penerapan agama, memegang peranan penting dalam parenting imun. Orang tua harus tegas mengenai pendidikan agama atau akidah akhlak anak. Terakhir yaitu penanaman pendidikan akidah dan akhlak, yaitu untuk menanamkan nilai akhlak dan karakter anak. Demikian yang dapat saya